Halo semua, selamat datang di channel Auto Shifter. Di video kali ini kami akan membahas mobil double cabin yang sering kita temui di Indonesia. Apa saja ya mobilnya? Tonton videonya sampai selesai ya guys. Tapi sebelum melanjutkan videonya, minta waktunya 2 detik saja guys untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Mobil double cabin atau D-Cab di beberapa negara biasa disebut pick-up. Mobil ini sejatinya adalah memang mobil pick-up dengan dual cabin atau kabin ganda. Selain menjadi favorit para pelaku usaha dan masyarakat yang tinggal di area non-urban seperti perkebunan dan pedesaan, mobil ini juga cukup disukai masyarakat perkotaan belakangan ini guys. Dengan tampilan yang tidak kalah gagah dengan mobil SUV, serta kepraktisannya yang dapat membawa penumpang sekaligus dapat mengangkut barang, membuat mobil double cabin menjadi mobil multifungsi yang keren. Mobil ini juga menjadi pilihan beberapa instansi di Indonesia. Dari pemadam kebakaran sampai kepolisian menjatuhkan pilihan pada mobil double cabin sebagai salah satu mobil operasional yang serbaguna. Jika teman-teman berdomisili di Pulau Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi, apalagi ada perusahaan pertambangan atau perkebunan di dekat tempat tinggal teman-teman, maka mobil double cabin akan sangat mudah sekali ditemui dengan jumlah yang tidak sedikit. Karena ketangguhan mesinnya, serta dibekali penggerak 4x4, mobil double cabin sering menjadi pilihan untuk kendaraan operasional perusahaan pertambangan dan perkebunan. Nah, berikut 5 mobil double cabin yang sering atau umum kita jumpai di jalanan Indonesia. Pertama, Mitsubishi Triton. Pertama kali dipasarkan di Indonesia pada tahun 2002. Generasi pertama Mitsubishi Triton yang dipasarkan di Indonesia ini dikenal dengan nama Mitsubishi Multistrada dan L200. Menggendong mesin diesel berkode 4D56, mesin dengan kapasitas 2500 cc dengan turbo intercooler ini mampu menghasilkan tenaga sampai 100 horsepower dengan torsi maksimal 245 Nm. Mitsubishi L200 mendapatkan 2 opsi transmisi, yaitu Automatic 4-speed dan Manual 5-speed. Pada tahun 2008, PT Mitsubishi Motors Kramayuda Indonesia sebagai pemegang merek Mitsubishi di Indonesia meluncurkan generasi kedua Triton. Pada generasi ini, namanya menjadi Mitsubishi Strada Triton dan lahir dengan 3 pilihan trim. Trim GLS dan Exit masih menggendong mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu mesin diesel 4 silinder 2500 cc 4D56, sementara trim GLX dibekali dengan mesin berkode 4M40 berkapasitas 2800 cc diesel dengan teknologi turbo intercooler, sanggup mengeluarkan tenaga dan torsi maksimal 138 horsepower dan 245 Nm. 6 tahun berlalu, Mitsubishi memperkenalkan Strada Triton High Power masih dengan mesin 4D56. Namun kali ini sudah dilengkapi variabel geometri turbo atau VGT. Untuk cara kerja VGT, Auto Shifter sudah pernah membahasnya. Cek video di atas ini ya. Nah, Strada Triton dengan mesin VGT ini mampu menyemburkan tenaga yang cukup buas guys. Dengan tenaga maksimal 176 horsepower dan torsi maksimal 350 Nm pada transmisi otomatis dan 400 Nm pada transmisi manual. Mesin 4D56 selanjutnya menjadi pilihan Mitsubishi untuk terus menjadi dapur pacu Triton di Indonesia, mengingat efisiensinya lebih baik daripada mesin 4M40. Lalu, opsi pilihan mesin 4M40 tidak lagi tersedia untuk pasar Indonesia. Pada tahun 2015, Mitsubishi meluncurkan All New Triton tanpa ada nama Strada lagi. Tampilannya berubah drastis dari generasi sebelumnya, dengan mesin andalannya 4D56, serta spesifikasi yang mirip-mirip dengan generasi pendahulunya. Sebagai penyegaran, Mitsubishi meluncurkan Triton Athlete 3 tahun kemudian. Meski masih berbasis Triton standar, tapi dengan beberapa penambahan fitur seperti body kit, velg baru, jok kulit dengan aksen hitam oranye membuat Triton Athlete ini menjadi lebih terlihat maco dan keren dibanding Triton standar. Dan pada 2019, All New Triton generasi kelima diluncurkan dengan tampilan Dynamic Shield Mitsubishi. Walaupun mesin legendaris 4D56 masih disediakan di generasi kelima ini, namun Triton pun mendapatkan jatah mesin baru, yaitu mesin diesel berkode 4N15.
mesin yang sama dengan all new Pajero Sport. Dengan tenaga maksimal 181 horsepower dan torsi 480 Nm pada trim tertinggi, membuat all new Triton ini sangat bertenaga dan begitu menyenangkan untuk dikendarai. Mitsubishi Triton dibanderol dengan harga mulai dari Rp288 juta untuk varian 4x2 dan mulai dari Rp415 juta untuk varian penggerak 4x4. Kedua, Toyota Hilux. Bicara soal mobil double cabin, tentu tidak akan lengkap jika tidak ada produk Toyota satu ini. Ya, betul sekali. Toyota Hilux masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 2006. Secara global ini adalah generasi ke-7 Toyota Hilux. Jika sebelumnya Toyota Hilux selalu diproduksi di Jepang, pada generasi ini Hilux tidak lagi diproduksi di Jepang. Pada awal kemunculannya di Indonesia, Toyota Hilux hanya datang dengan pilihan satu mesin, yaitu mesin bensin 1TR FE dengan kapasitas 1998 cc. Sama dengan mesin Kijang Innova bensin yang lebih dahulu lahir di Indonesia pada tahun 2004, dan pada saat itu Hilux hanya tersedia dalam varian single cabin atau kabin single. Baru 2 tahun kemudian, pada tahun 2008, Toyota mengeluarkan Hilux Decaf. Dengan mesin diesel berkode 1KD FTV berkapasitas 2982 cc, dan suntikan variabel nozzle turbo menghasilkan tenaga 160 horsepower dan torsi 345 Nm. 3 tahun kemudian, Toyota menyematkan mesin diesel 2KD FTV 2500 cc yang lagi-lagi ini adalah mesin Kijang Innova dan Toyota Fortuner yang lebih dahulu lahir di Indonesia. Namun pada Hilux mesin ini diberi sentuhan VNT turbo, membuat mesin 2KD di Hilux ini menjadi lebih bertenaga dan efisien. Mesin 2KD dengan VNT ini menghasilkan tenaga 142 horsepower dan torsi 343 Nm. Tahun 2015, Hilux generasi ke-8 diluncurkan di Indonesia dengan perubahan yang cukup berbeda jauh dengan generasi sebelumnya. Tampilan Hilux lebih dewasa, lebih kokoh, dan lebih gagah. Meskipun penyegaran di generasi ini sangat menyegarkan dari segi tampilan, tapi Hilux ini masih menggendong mesin yang lama. Pada tahun 2017, Hilux Decaf di Indonesia mendapatkan jatah mesin baru, yaitu mesin diesel berkode 2GD FTV. Mesin diesel Common Rail generasi baru dari Toyota ini, walaupun memiliki kapasitas yang lebih kecil dari generasi sebelumnya, namun lebih bertenaga. Pada Hilux, mesin ini mampu memuntahkan tenaga 148 horsepower dan torsi 406 Nm. Pada Desember 2022, Astra Toyota meluncurkan varian Hilux Gazoo Racing Sport yang menggendong mesin 1GD FTV 2800 cc. Tenaga maksimalnya adalah 200 horsepower dan torsinya bisa memuntir sampai 499 Nm. Luar biasa sekali ya guys. Merujuk pada website Astra Toyota, Hilux Decaf dibanderol dengan harga mulai dari Rp438 juta, sementara Hilux GR Sport dibanderol sekitar Rp770 juta dan semua varian Hilux Decaf sudah dilengkapi penggerak 4x4. Ketiga, Isuzu D-Max. Isuzu D-Max lahir di Indonesia pada tahun 2003. Mesin 3000 cc berkode JH1 menjadi dapur pacu D-Max dengan tenaga maksimal 130 horsepower dan torsi sebesar 294 Nm. 4 tahun kemudian, D-Max mendapatkan mesin baru dan muka baru. Membawa mesin diesel berkode 4JJ1 dengan teknologi CRDI atau Common Rail Direct Injection, tenaga mesinnya meningkat menjadi 146 horsepower, namun dengan torsi yang masih sama. 4JJ1 pun datang dengan kapasitas 3000 cc. Generasi kedua D-Max lahir di Indonesia pada tahun 2013. Diperkenalkan di ajang IMS 2013, D-Max mendapatkan perubahan yang signifikan dari segi tampilan dan mendapatkan opsi mesin baru, yaitu mesin berkode 4JKI THCI
Berkapasitas 2499 cc dengan sentuhan Turbo Variable Geometry System atau VGS. Meskipun tenaganya turun menjadi 134 horsepower dibanding varian mesin 3000 cc, tapi torsinya meningkat menjadi 320 Nm. Dan pada tahun 2016, Astra Isuzu menghentikan penjualan varian 3000 cc. All New D-Max atau D-Max generasi terbaru dirilis pada ajang Gias 2021. Membawa mesin baru yaitu mesin diesel buatan Isuzu berkode RZ4ETC. Hebatnya, walaupun mesin baru ini hanya berkapasitas 1898 cc, namun letupan tenaganya meningkat dibandingkan pendahulunya. RZ4ETC pada D-Max mampu menghasilkan tenaga maksimum 148 horsepower dan torsi maksimum 350 Nm. Sebenarnya untuk All New D-Max, Isuzu mempunyai satu opsi mesin lagi, yaitu mesin diesel dengan kode 4JJ3 TCX. Dengan kapasitas 3000 cc dilengkapi turbo VGS, mesin baru dari Isuzu ini mampu menendang dengan tenaga maksimal 190 horsepower dan mempunyai momen puntir atau torsi maksimum 450 Nm. Sayangnya sampai video ini dirilis, belum ada kabar bahwa D-Max dengan mesin 4JJ3 ini akan diboyong Astra Isuzu ke tanah air. Harga yang ditawarkan untuk Isuzu D-Max ini adalah mulai dari 377 juta sampai dengan 477 juta rupiah. Semua trim sudah menggunakan sistem penggerak 4x4. Namun D-Max hanya tersedia dalam transmisi manual 6 speed. Keempat, Nissan Navara. Satu lagi pabrikan Jepang yang meramaikan pasar double cabin di tanah air. Pertama kali lahir tahun 1997 dengan kode bodi D22. Waktu itu Nissan mengusung nama Frontier untuk mobil ini. Tidak terlalu jelas info yang kami dapat tahun berapa pertama kali Nissan Frontier masuk Indonesia. Namun dari beberapa referensi, Nissan Frontier yang paling banyak beredar di sini adalah generasi tahun 2004 sampai tahun 2010. Nissan D22 Frontier generasi pertama ini memiliki beberapa varian mesin. Namun di Indonesia, versi mesin diesel turbo 3000 cc yang umum dijumpai. Mesin diesel besutan Nissan dengan kode ZD30DDT ini mampu menyemburkan tenaga 150 horsepower dan torsi 323 Nm, merupakan salah satu D-Cab dengan mesin terkuat pada eranya. Tahun 2007, Nissan memperkenalkan generasi kedua Navara di Indonesia. Dengan kode D40, mobil ini dikenal dengan Frontier Navara di tanah air. Kalau sebelumnya Nissan Frontier D22 masuk dalam kelas compact size pickup, pada generasi D40 ini, Frontier Navara masuk dalam kelas medium size pickup. Nissan Frontier Navara membawa mesin diesel berkode YD25DDTi. Dilengkapi teknologi VGS, mesin dengan kapasitas 2500 cc ini mengeluarkan tenaga 174 horsepower dan torsi maksimum 423 Nm. Generasi ketiga Nissan Navara lahir pada tahun 2013 dengan kode bodi D23. Nissan tidak lagi membawa nama Frontier pada generasi ini. Di Indonesia, mobil ini dikenal dengan nama Navara NP300. Mesin yang digendong masih sama dengan generasi sebelumnya. Namun terdapat peningkatan tenaga menjadi 190 horsepower dengan torsi puncak 450 Nm. Navara NP300 ini bisa dibilang sangat nyaman untuk di perkotaan sekalipun, karena mengusung per belakang sistem per keong atau coil spring, di mana para rival sekelasnya menggunakan leaf spring atau per daun. Dari segi fitur dan tenaga, Navara bisa dibilang selangkah lebih maju dibanding rival-rivalnya. Namun anehnya, mobil ini justru bukan menjadi pilihan utama para pengusaha pertambangan dan perkebunan. Entah karena penjualannya yang terus menurun atau bagaimana, Nissan Indonesia tidak lagi menjual Navara di tanah air. Meskipun Navara versi facelift terbaru sudah meluncur di Thailand semenjak tahun 2020. Nissan Navara facelift terbaru ini mengusung trim baru, yaitu disebut Pro 4X dan Pro 2X. Dua trim ini menggendong mesin diesel berkode YS23DDTT dengan kapasitas 2300 cc twin turbo. Mesin diesel common rail diperkuat dengan twin turbo ini menghasilkan tenaga 190 horsepower pada transmisi otomatis dengan torsi 450 Nm.
Untuk versi transmisi manual, Navara facelift diperkuat dengan mesin YS23 DDT yang merupakan versi single turbo dari mesin diesel YS23 series, dapat menghasilkan mesin 403 Nm dan tenaga 163 horsepower. Sampai video ini tayang, Nissan Indonesia belum menjual Navara lagi di tanah air. Sementara di Thailand, Navara facelift dijual mulai harga 849.000 baht atau setara 369 juta rupiah untuk varian 4x2. Dan untuk varian 4x4, harganya mulai dari 1.129.000 baht atau setara dengan 523 juta rupiah. Kelima, Ford Ranger. Sebelum double cabin dari para produsen Jepang bermunculan di tanah air, Ford Ranger adalah pelopor segmen mobil double cabin 4x4 di Indonesia. Pertama kali dijual di Indonesia pada Maret 2002. Ford Motor Indonesia atau PT FMI selaku ATPM Ford di Indonesia, waktu itu mendatangkan Ford Ranger dari Thailand langsung. Ford Ranger diterima dengan baik dan menjadi tulang punggung penjualan PT FMI di Indonesia kala itu. Penjualannya melebihi Ford Escape dan Ford Lynx yang waktu itu juga dijual di tanah air. Ford Ranger generasi pertama ini dijual dengan dua pilihan mesin, yaitu mesin diesel berkode WL 2500cc dan mesin W9 2900cc. Dua-duanya adalah mesin buatan Mazda yang dipakai oleh mobil decap Mazda BT Series. Karena pada saat itu, Mazda dan Ford terlibat kerjasama dalam pembuatan mobil light komersial. Dan faktanya, Ford Ranger ini adalah klon dari decap buatan Mazda, yaitu Mazda BT50. Pada generasi kedua Ford Ranger yang keluar pada tahun 2006, Ford menyematkan mesin diesel 2500cc yang mengeluarkan tenaga 143 horsepower dan torsi 330 Nm, serta ada juga varian 3000cc dengan tenaga yang lebih besar, yaitu 154 horsepower dan torsi 380 Nm. Pada generasi ini, Ford Ranger mendapatkan kehormatan menjadi mobil operasional kepolisian dan Korps Brimob bersama dengan Ford Focus Sedan Ghia 2000cc. 5 tahun kemudian, generasi ketiga Ford Ranger lahir pada tahun 2011. Secara global dikenal dengan nama Ranger P375. Ranger ini menggunakan platform T6, yaitu platform terkecil dari jajaran T platform milik Ford. Dibekali mesin 2200cc Duratorq TDCi 4-cylinder dan mesin 3200cc Duratorq 5-cylinder pada trim wheel track. Pada generasi ketiga ini, Ford Ranger benar-benar menggoda. Fitur serta kenyamanan yang begitu mewah khas brand Amerika, serta dibekali mesin yang buas. Ford Ranger P375 benar-benar menjadi primadona di kelasnya. Apalagi varian Wheeltrack 3200cc berwarna Bright Orange yang menjadi buruan banyak orang karena diluncurkan terbatas. Selain itu, Ford Ranger generasi ini bisa dibilang salah satu decap paling eye-catching di Indonesia. Makin menggoda saja ya guys. Mesin Duratorq TDCi 2200cc bisa menendang sampai 150 horsepower dan torsi 385 Nm. Sementara mesin Duratorq 3200cc-nya lebih perkasa. Tenaga maksimalnya 200 horsepower dengan torsi maksimum 470 Nm. Beberapa tahun lalu setelah meluncurkan Ranger generasi ketiga ini, Ford hengkang dari tanah air. Tepatnya pada tahun 2016, Ford Indonesia menutup seluruh lini produksi serta penjualan mobil dan spare part. Hal ini membuat para pecinta dan pemilik kendaraan Ford di Indonesia terkejut dan menyayangkan keputusan Ford Indonesia untuk hengkang dari tanah air. Namun, 6 tahun kemudian, tepatnya tahun 2022 lalu, Ford kembali ke tanah air, diwakilkan oleh PT RMA. Comeback-nya Ford disambut sangat baik oleh para pecinta produk Ford tanah air. PT RMA sementara ini hanya fokus menjual 2 lini produksi di Indonesia, yaitu Ford Everest dan tentu saja Ford Ranger. Ranger terbaru ini sebenarnya masih dalam generasi yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja sudah mengalami facelift dan mendapatkan opsi mesin baru. Mesin diesel baru buatan Ford ini kecil namun sangat bertenaga, yaitu mesin diesel EcoBlue Biturbo alias Dual Turbo.
Walaupun hanya 2000 cc kapasitasnya, namun dibantu dengan duo turbonya, mesin ini sanggup menghasilkan tenaga hingga 210 horsepower dan momen puntir maksimumnya adalah 500 Nm. Mantap sekali ya guys. Mesin diesel EcoBlue ini tersedia untuk trim Wildtrak dan Raptor. Sementara trim XLT mendapatkan jatah mesin diesel TDCi 2200 cc. PT RMA menjual Ford Ranger SLT mulai dari 490 juta rupiah. Trim Wildtrak dengan harga 703 juta rupiah dan trim tertinggi yaitu Raptor dengan harga 1 miliar 5 juta rupiah. Semuanya sudah memiliki penggerak 4x4. Nah, gimana guys? Apa kalian tertarik untuk meminang mobil double cabin? Apa mobil double cabin favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.